antiinflamasi. Makanya orang-orang lagi inflamasi dikasih sintetik daripada kortisol langsung, baik biasanya asmanya, kemudian bengkak sendinya dan seterusnya. Kemudian efeknya begitu luas sehingga kalau ada gangguan hormon yang kelebihan, maka itu bisa efeknya ke seluruh tubuh seperti gambaran sketsa mini G ini. Ada untungnya juga bahwa Cushing syndrome ini jarang. Tetapi Cushing syndrome juga sering ditemukan yang bukan seperti yang di sini, yaitu Cushing syndrome karena penyalahgunaan hormon, tablet hormon kortisol. Disalahgunakan biasanya untuk antiinflamasi, asma, autoimun, kelainan darah, pada beberapa penyakit tertentu itu digunakan tablet namanya steroid, golongannya steroid. Teman-teman pernah dengar kali ya, prednison, dexamethasone, methylprednisolone, itu sering banget. Kalau pergi ke toko obat, nanya, saya mau nanya dong, mau beli dong obat nih, lagi bengkak-bengkak sendi, pegel-pegel linu, biasanya suka dikasih tuh, ditawarin tuh obat itu. Hati-hati, karena kalau jangka panjang, dia akan menyebabkan Cushing syndrome. Karena kortisol di dalam darahnya akan naik, lalu terjadi efek-efek yang tadi, yang kayak mani tadi itu, yang luas. Tapi Cushing syndrome yang kita bahas hari ini bukan yang Cushing syndrome karena minum atau konsumsi steroid dari luar, tapi yang dari dalam ya. Kita bahas yang dari dalam aja. Nah, itu sangat jarang sebetulnya. Kalau dari 1 juta orang di Eropa, kalau di kita kira-kira ada berapa? 250 juta. Kalau misalnya 200 juta aja, berarti sebetulnya ini per tahun ya. Per tahun itu ada 200 orang dengan Cushing syndrome. Wanita lebih sering dari pria, penyebabnya tidak diketahui, tidak bisa dijelaskan, dan morbiditasnya tinggi. Kenapa? Efek yang tadi begitu luasnya itu, yang tadi ini begitu luasnya dampak daripada kortisol yang tinggi dalam darah, menyebabkan tekanan darah naik, gula darah naik, dan seterusnya, tulang kropos, sehingga daya tahan tubuh turun, dan lain-lain, sehingga morbiditas itu penyakitnya jadi banyak. Ya, BPJS jadi pusing kali ya, kalau seandainya pasiennya banyak yang nambah penyakitnya ya. Tahun ini ada hipertensi, tahun depan ada gula, tahun berikutnya tulang kropos, tahun berikutnya lagi apalagi gitu ya. Lama-lama BPJS saya pikir, wah ini mesti dinaikin preminya kayak asuransi swasta gitu. Terus karena penyakitnya jadi banyak, kerusakan organ banyak, mortalitas meningkat. Tapi baiknya dia bisa disembuhkan. Kita sebutnya remisi. Ini buat teman-teman dokter, sekali lagi diingatkan bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi sel di hipotalamus untuk mengeluarkan kortikotropin releasing hormone CRH. Lalu kortikotropin ini dari hipotalamus akan berefek pada pituitary bagian depan atau anterior bagian depan, sehingga pituitary akan mengeluarkan hormon yang disebut ACTH, yang ngeluarin dulu POMC, proopiomelanocortin, kemudian nanti di metabolisme menjadi ACTH, adenocorticotropic hormone, ACTH, atau disebut juga kortikotropin, yang akan bekerja di adrenal. Ini akan bekerja di adrenal, lalu adrenalnya menghasilkan hormon kortisol. Nah, kita muter-muter sebenarnya di sini aja nih nantinya. Sebenarnya ada juga immunosupressin atau antidiuretik hormon juga mempengaruhi adenohipofisis untuk mensekresi ACTH. Nah, kalau dalam keadaan normal, orang akan mengeluarkan ACTH itu peaknya pagi hari, meningkat pada pagi hari, ya, sekitar jam 4, jam 6, sehingga kadar kortisol juga naik. Lalu makin orang bekerja pagi hari, itu akan makin naik ACTH, akan makin naik juga kortisol. Lalu pelan-pelan kortisol turun. Paling rendah ACTH-nya adalah tengah malam, dan kortisolnya juga tengah malam. Karena sekali lagi ACTH lah yang mendrive adrenal untuk mensekresi kortisol. Dan selanjutnya nanti kortisolnya akan memberikan umpan balik kepada hipotalamus dan juga hipofisis atau alias pituitary ya, hipofisis pituitary sama, untuk mengurangi sekresi daripada ACTH, sehingga kortisolnya tidak lagi didorong untuk disekresi berlebihan.
tadi udah ada tuh, ada stres dan kondisi-kondisi tertentu seperti ini, adanya physical exercise yang kronik dan latihan yang terus menerus yang berat, juga pada pregnancy, pada kehamilan, juga pada kegemukan, lalu ada sindrom resistensi kortisol, diabetes yang terkendali, alkohol, dan gangguan psikiatrik seperti depresi yang berat, itu akan membuat stimulasi buat hipotalamus menghasilkan CRH lebih banyak, sehingga akhirnya ke bawah ACTH lebih banyak, lalu kortisol lebih banyak. Ini disebut pseudocushing syndrome atau non-neoplastic functional hypercortisolism. Nanti kalau stresnya udah hilang, kalau diabetes udah baik, alkoholnya udah stop, depresinya udah baik, dia juga akan membaik semua. Nah, kalau yang di Cushing disease itu, jadi tadi Cushing syndrome, ini Cushing disease itu terjadi tumor di pituitary bagian depan yang memproduksi ACTH berlebihan, sehingga mendorong si adrenal menghasilkan kortisol berlebihan. Walaupun nanti ada feedback negatif dari kortisol yang ada udah tinggi, tapi dia nggak mempan. Sama seperti kalau misalnya saya dibilangin 5 menit lagi gitu, tapi saya cuek aja ngobrol terus gitu, ngomong terus gitu maksud saya. Nah itu seperti itu. Jadi itu Cushing disease, adanya tumor di pituitary bagian depan. Lalu ada juga kadar kortisol meningkat karena adanya organ di luar daripada pituitary yang harusnya hanya pituitary yang menghasilkan ACTH, tapi ada organ lain di luar pituitary yang menghasilkan ACTH, yaitu misalnya kanker paru paling sering, atau karsinoid dan lain-lain. Nah itu kanker tersebut menghasilkan ACTH di luar daripada kemauannya tubuh, sehingga disebut ectopic ACTH secretion, dan ini juga lagi-lagi merangsang adrenal menghasilkan kortisol lebih tinggi. Ya, terakhir ini ada adrenal, kelainan adrenal primer, artinya kelainannya di adrenal, di hipotalamus oke, baik, di pituitary juga baik, tapi di adrenalnya itu nyeleneh, dia menghasilkan kortisol berlebihan karena dia ada tumor yang menghasilkan kortisol berlebihan, sehingga walaupun ACTH-nya rendah, CRH-nya juga rendah, tetapi kortisolnya itu tinggi di dalam darah. Jadi akibatnya kalau kita lihat Cushing aja ya, Cushing disease nih, mestinya kan ACTH itu hanya waktu-waktu tertentu ya peaknya, tapi ini hampir selalu 24 jam itu tinggi. Tapi ini pulsatile namanya, dia naik turun karena pulsatile. Tapi rata-ratanya dia lebih tinggi daripada yang ACTH di atas yang normal. Lalu yang paling bawah ini kadar kortisolnya, jadi akibatnya tinggi terus. Dia tidak memandang pagi, siang, malam, dia rata-rata tinggi. Bandingkan dengan box kedua dari atas yang normal. Habis. Jadi Cushing itu tadi udah saya singgung, Cushing eksogen secara dalam tubuh, Cushing endogen itu di bagian atas yang diakibatkan tumor di pituitary yang menghasilkan ACTH, atau tumor atau kanker di luar daripada pituitary yang menghasilkan ACTH. Lalu yang tidak tergantung ACTH tersebut ACTH dependent, yaitu kelainan di adrenal. Nah, secara umum kelainan di pituitary itu paling banyak, sekitar 75%, yang dari adrenal sekitar 20%, yang ektopik dari kanker itu sekitar 10-15%. Slide. Nah, yang ektopik tadi biasanya dari kanker paru small cell, dan ada keadaan-keadaan lain juga termasuk kelainan endokrin seperti kanker tiroid medular, pheochromocytoma, dan juga neuroendokrin tumor yang lain yang menyebabkan produksi ACTH yang berlebihan. Nah ini pertanyaannya, nanti saya singkat aja. Kalau begitu, kenapa bisa orang mengalami Cushing syndrome atau Cushing disease ini? Sebabnya adanya mutasi daripada gen yang mengontrol produksi tadi, mengontrol produksi ACTH, mengontrol produksi kortisol. Kalau seandainya yang di pituitary yang di atas tuh gen yang bermutasi itu misalnya USP8 dan lain-lain, itu menyebabkan ACTH diproduksi lebih banyak. Lalu kalau yang ektopik, gen mutasinya itu yang RAT, MEN1. Lalu kalau di adrenal itu ada mutasi yang banyak macam-macam yang menyebabkan kortisol dan menyebabkan sel adrenal menghasilkan kortisol tidak terkendali. Nah,
sekarang untuk diagnostiknya gimana?